isu ni sepatutnya tak berlaku lagi lah, sebab bila kejohanan antarabangsa ni, Padang sepatutnya dijaga dalam keadaan yang tip-top. Terutama dalam kejohanan macam Pesta Bola Merdeka membabitkan pasukan-pasukan daripada luar negara. Tetapi bila Padang ni digunakan, kita nampak masih ada elemen-elemen orang kata kelemahan dari segi kata turf management kita ni dekat situ kan. Kita pun nak bercakap pun dah banyak kali sangat kita pun dah boring nak bercakap pasal isu Padang ni. Masih ingat kemarin di periode kemarin bagaimana kita sudah menghayal mereka itu akan dibawa ke Piala Dunia oleh tim kapten tim papan bawah Liga Belanda, Go Ahead Eagle. Dengan satu pemain itu mereka akan ke Piala Dunia. Jadi memang kalau adu hayalan tingkat tinggi, Malaysia ini memang nggak ada lawan ya. Dan belum kejadian juga mereka udah keluar-keluar gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita saksikan mereka berhantam sendiri samanya, saling menyalahkan sekarang ya. Sekarang dia menyalahkan. Jadi mereka menyalahkan Indonesia gitu. Ini adalah ciri khas dari pengidap narcissistic personality disorder. Ketika dia melakukan kesalahan dan orang lain bereaksi atas kesalahan dia itu, maka dia playing victim. Dia itu menyalahkan orang lain bahwa dia itu korban yang sangat menderita gitu. Dia tidak pernah mau introspeksi bahwa itu adalah efek dari dia sendiri. Ya, efek dari perbuatannya sendiri gitu. Pada akhirnya guys, Malaysia dan Singapura sedang berseteru cuy. Buset dah, gila ternyata guys. Dari hasil kegagalan itu malah menimbulkan perseteruan cuy. Buset dah. Dan nih guys, gua kasih tahu kondisi terkini guys. Kondisi terkini netizen kedua kubu lagi memperebutkan hak angket si Mas Del cuy. King Indo lagi sibuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Mereka masih ributin silsilah si Mat. Itulah perbedaan kita guys, yaitu perbedaan kita dengan negara tetangga guys. Miris, nasib sepak bola Malaysia semakin menurun, kegagalan demi kegagalan menimpa, namun Indonesia yang selalu jadi kambing hitam. Nasib sepak bola Malaysia semakin terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Harapan tinggi yang sempat membumbung kini pupus akibat serangkaian kegagalan yang terus-menerus menimpa tim nasional mereka. Salah satu yang paling mencolok adalah kegagalan mereka untuk lolos ke Piala Dunia, sebuah impian yang sudah lama diidamkan oleh para pendukung sepak bola negeri jiran ini. Namun, meski harapan besar diemban oleh skuad Harimau Malaya, kenyataan pahit harus diterima bahwa prestasi mereka semakin jauh dari apa yang diharapkan. Tak hanya itu, Malaysia juga harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tersingkir lebih awal dari Piala Asia, salah satu ajang bergengsi di kawasan benua Asia. Kekalahan ini memicu kekecewaan besar di kalangan supporter dan pengamat sepak bola di Malaysia, yang merasa bahwa tim mereka tak mampu bersaing dengan negara-negara lain yang semakin berkembang dalam sepak bola. Situasi semakin diperburuk dengan kegagalan upaya naturalisasi pemain, di mana beberapa pemain yang diharapkan dapat memperkuat tim Malaysia akhirnya gagal mendapatkan pengesahan dari FIFA. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang berharap program naturalisasi ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas tim nasional mereka. Namun, yang paling disayangkan adalah sikap sebagian kalangan di Malaysia yang justru menjadikan Indonesia sebagai kambing hitam atas kemerosotan prestasi mereka. Seolah-olah Indonesia menjadi penyebab utama kegagalan Malaysia di panggung sepak bola internasional. Tudingan tak berdasar ini seringkali muncul di media sosial maupun diskusi publik di sana, memperlihatkan betapa ada sentimen negatif yang diarahkan kepada Indonesia. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan kemunduran sepak bola Malaysia. Sebaliknya, Indonesia sendiri sedang dalam fase bangkit, dengan program pembinaan pemain muda yang mulai memperlihatkan hasil. Prestasi timnas Indonesia juga mulai meningkat, termasuk dengan keberhasilan beberapa pemain mereka bersinar di kompetisi internasional. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh Malaysia justru lebih bersifat internal, mulai dari manajemen federasi, pembinaan pemain muda yang kurang maksimal, hingga strategi jangka panjang yang tidak jelas. Ironisnya, Malaysia yang pernah menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, kini justru seolah menjadi aib di kawasan tersebut. Kritik datang dari berbagai arah, baik dari dalam negeri maupun dari luar, yang menilai bahwa Malaysia tak lagi mampu bersaing di level tertinggi, di saat negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, bahkan Indonesia menunjukkan progres yang signifikan. Malaysia justru terjebak dalam stagnasi. Sentimen negatif terhadap Indonesia ini pun semakin membingungkan.
mengingat kedua negara ini memiliki sejarah panjang dalam persaingan sepak bola yang seharusnya dapat menjadi motivasi bagi kedua belah pihak untuk saling berkembang. Namun, alih-alih menjadikan kompetisi ini sebagai dorongan untuk berbenah, beberapa kalangan di Malaysia malah memilih untuk menyalahkan pihak lain, dalam hal ini Indonesia, atas kegagalan mereka sendiri. Pertanyaan pun muncul, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran sebagian masyarakat Malaysia tentang Indonesia? Mengapa Indonesia seringkali dijadikan kambing hitam atas berbagai kegagalan yang dialami oleh tim sepak bola mereka? Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar, karena fokus seharusnya diarahkan pada perbaikan internal sepak bola Malaysia itu sendiri. Dalam dunia olahraga, kegagalan dan kesuksesan adalah bagian dari perjalanan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana sebuah negara atau tim merespons kegagalan tersebut. Apakah mereka akan terus menyalahkan pihak lain? Ataukah mereka akan introspeksi dan berbenah diri? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan sepak bola Malaysia, yang saat ini semakin terpuruk di tengah persaingan ketat sepak bola Asia.